Ajeng Semeng, kini saatnya saya Dana Paramita mengantarkan sejumlah berita dari Bali. Berikut 3 di antaranya. Banjir menerjang SD Negeri 3 Bungkulan Buleleng. Sederan Pura Lempuyang Karangasem kembali longsor. Warga di Kabupaten Karangasem masih kesulitan membeli gas LPG ukuran 3 kg. Sekolah Dasar Negeri 3 Bungkulan terpaksa meliburkan siswanya karena tidak memungkinkan untuk mereka belajar. Banjir yang menerjang hari Minggu malam lalu menyebabkan 2 tembok penyangkar sekolah jebol sehingga air merendam ruang sekolah termasuk dokumen penting dan alat-alat kantor. Air sudah surut namun lumpur masih tersisa di halaman sekolah dan ruang kelas. Bahkan beton bekas tembok yang rubuh belum sempat diangkat. Sekitar 70% SD Negeri 3 ini bisa dikatakan hancur dan harus diperbaiki dan belum diketahui bagaimana nasib murid-murid di sekolah ini. Kami terima informasinya kemarin mulai pukul 6:30 banjirnya. Untuk kerusakan belum pasti Bu ya. Kapan untuk pukul berapa saya kurang tahu juga. Tapi melalui CCTV saya simak di sini di pukul 7:30. Parahnya sekali karena semuanya sudah kena. Drainase yang ada di warga di selatan itu yang mengakibatkan air masuk ke halaman sekolah. Dokumen siswa banyak sekali Bu, buku tugas, RPP, modul, kemudian bukti-bukti fisik lainnya yang tentunya sangat berguna masih digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Ini saksi tidak bisa diselamatkan. Ada beberapa yang bisa diselamatkan, termasuk ATK. Beberapa yang banyak hanyut. Kondisi sekolah masih dibiarkan seperti ini karena proses pembersihan dilakukan Jumat mendatang setelah Hari Raya Galungan. Siswa, petugas BPBD dan Damkar akan bergotong royong membersihkan sekolah dari lumpur. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Buleleng. Hujan lebat yang mengguyur sebagian besar wilayah di Kecamatan Abang Karangasem mengakibatkan proyek senderan tebing setinggi 50 meter di sisi utara Pura Lempuyang, Kecamatan Abang Karangasem, longsor. Longsor kali ini bahkan lebih parah dari yang terjadi sebelumnya. Sejumlah pekerja di lokasi mengatakan seluruh pekerja dengan alat berat terus menggarap proyek untuk mengejar target penyelesaian. Namun tiba-tiba senderan tebing yang baru selesai dikerjakan jebol akibat hantaman longsor dari atas tebing. Satu alat berat yang sedang bekerja terbawa material longsoran bersama beberapa pekerja. Kejadian ini tidak hanya menyebabkan satu alat berat rusak, namun satu orang pekerja dilaporkan mengalami luka parah dan langsung dilarikan ke RSUP Prof. Ngurah Denpasar. Per hari? Jebol memang ada alat berat sedang bekerja di atas Pak ya? Iya ada. Oke. Pak ini penyebabnya kenapa Pak jebolnya nih? Ya karena hujan terus cuaca dan masih 3 hari dicor, langsung diuruk, ada alat beratnya jadi nggak kuat. Berarti ada alat berat juga ikut kena longsor Pak ya? Iya turun. Tapi selamat tidak ada apa-apa. Ada luka Pak? Ada satu yang bekerja, tapi sudah bawa rumah sakit. Ke rumah sakit Pak ya. Ini kan musim hujan terus Pak, gimana pekerjaannya? Ya nunggu anunya ini sampai bisa kering, panas. Ini. Kalau begini mulai kena penalti Pak ya? Kena pajak. Kena pajak ya? Harusnya targetnya kapan sih selesai Pak? Ini dapat perpanjangan waktu dari tanggal 17 itu 1 bulan. 1 bulan dapat perpanjangan waktu ya? Masa kenal juga Pak?
Kendati demikian, pasca kejadian longsor, para pekerja tetap melanjutkan aktivitas pengerjaan proyek senderan. Namun, BPBD Karangasem dan Polsek Abang mengimbau pekerja agar menghentikan sementara aktivitasnya jika terjadi hujan lebat karena membahayakan keselamatan. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem. Warga di Kabupaten Karangasem saat ini masih kesulitan membeli gas LPG ukuran 3 kg di warung atau kios pengecer. Pertamina sejauh ini memang belum menambah kuota gas LPG sehingga di pasaran gas ukuran melon ini mulai langka dan sulit ditemukan di pengecer. Agen gas di Karangasem menyarankan warga untuk membeli langsung LPG 3 kg ke agen karena masih banyak stok yang tersedia dan pasokan dari Pertamina sejauh ini relatif lancar. Belum ada tambahan kuota dari Pertamina. Agen gas LPG di Karangasem sarankan warga beli gas di pangkalan. Hingga saat ini suplai gas LPG 3 kg dari Pertamina ke agen di Karangasem relatif lancar. Dan salah satu agen gas mengaku mendapat pasokan 100 tabung setiap hari. Sementara normal dari SPBE untuk ke penyaluran ke agen. Kalau yang ke Pangkalan? Kalau ke Pangkalan untuk alokasinya sekarang sudah normal 100 tabung per hari. Kalau untuk penggunaan KTP juga Nah, untuk penggunaan KTP dari Pangkalan menggunakan KTP untuk pembelian konsumen ke Pangkalan harus menggunakan KTP agar tercatat transaksi di Merchant App. Nah, untuk sementara karena di agen belum ada penambahan dari Pertamina, maka alokasi dari Pangkalan tetap. Oke. Rata-rata berapa yang datang untuk Pangkalannya? Untuk data dari Pangkalan karena kami mendapatkan 2 alokasi per hari, jadinya Pangkalan mendapatkan jatah 100 tabung per hari. Oke. Sejauh ini sudah ada berapa Pangkalan yang Dari sejauh ini masih ada Pangkalan 13 Pangkalan. Biasanya pengecer mendapat 10 tabung gas LPG 3 kg, kini hanya sekitar 5 tabung gas. Warga disarankan membeli gas LPG di agen atau pangkalan dengan membawa KTP dan kartu keluarga sesuai aturan yang berlaku. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem.